Kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi bersabda, inna akhwafa ma akhafu ala ummati ala immatul mudillun. Kata Nabi SAW, sesungguhnya yang paling aku takuti atas umatku yaitu imam-imam yang menyesatkan. Apa yang maksud imam menyesatkan? Yaitu amal itu bukan untuk bayar surga, tetapi amal merupakan sebab untuk mendatangkan rahmat Allah dan karunia-Nya sehingga Anda bisa masuk surga. Adapun Anda masuk surga bukan dengan amal Anda, bukan dengan membayar amal Anda. Makanya kata Nabi SAW, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi. Tidak seorang pun masuk surga dengan membayar amalnya. Wala anta ya Rasulullah, wala ana. Apakah kau juga demikian? Kata Nabi, saya pun tidak bisa masuk surga bukan karena amal saya, ya. Walakin an yataghammadani Allah bi rahmati. Tapi Allah telah memenuhi saya dengan rahmat. Benarkah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca? Lalu bagaimana ceritanya menurut sirah? Allah membiarkan beliau tidak bisa membaca bahkan diutus menjadi nabi. Iya. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, alladzina yattabi'una an-nabiyyal ummi. Al-ayah tentang ahli kitab. Ya, diajak mereka untuk beriman dan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mengikuti nabiyyin ummi. Nabi yang buta huruf. Azab kubur, khususnya buat orang-orang yang berzina. Beliau melihat ada lelaki dan wanita di dalam tungku. Di dalam tungku jamaah yang atasnya sempit, bawahnya lebar. Kayak gentong gitu jamaah. Yang atasnya sempit. Di bawah itu ada api. Jadi ketika api itu membara, mereka naik ke atas, dibakar mereka. Mau keluar nggak bisa keluar. Tahu-tahu api itu redup sekali. Nanti dibakar. Karena orang berzina biasanya nafsunya naik kemudian turun, seperti itu dibakar terus sampai kiamat. Ada orang pulang dari bar, muslim, mabuk, tabrakan mati. Pertanyaannya, saya pernah tanya kepada jemaah saya, apakah orang ini mati syahid? Muslim, keluar dari bar, mabuk, tabrakan, apakah dia mati syahid? Jangan ragu jawab, mati syahid. Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. dan riwayat tentang Isra dan Mi'raj Nabi sahih. Dan ini wajib diimani. Kemudian juga yang perlu diperhatikan, Isra Mi'raj ini diwajibkan tentang salat, menunjukkan tentang pentingnya masalah salat. Ya sekarang Nabi terima ketika Mi'raj salat, maka laksanakan yang 5 waktu ini. Wajib kita laksanakan salat yang 5 waktu. Narasi yang disampaikan bertentangan dengan firman Allah atau dapat dinilai mengingkari Al-Quran, sehingga vonisnya walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Orang-orang yang kafir dan mengingkari ayat-ayat Allah, neraka jahim tempatnya. Mari kita buktikan. Amal soleh merupakan sebab masuk surga. Terlalu banyak ayat yang menjelaskan akan hal ini. Kalau kita buka Al-Quran, semuanya isinya tentang amal soleh dengan surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga Firdaus. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian surga dengan sebab apa? Amalan kalian. Wa yubashshiral ladzina ya'maluna wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Siapa? Orang-orang beramal soleh, bagi mereka ganjaran yang indah, yaitu surga, makithina fihi abada. Mereka kekal dalam surga selama-lamanya. Artinya apa? Sudah perkara yang ma'ruf bahwasanya surga, amal soleh merupakan sebab untuk apa? Masuk surga. Bahkan bukan cuma sebab untuk masuk surga, bahkan sebab sebagai barometer bagi Allah untuk menentukan derajat orang di surga. Walikullin darajatum mimma amilu, bagi masing-masing derajat sesuai dengan amalan yang mereka lakukan. Allah Maha Adil. Allah tidak akan samakan antara orang yang salat malam dengan orang yang tidak salat malam. Allah tidak akan samakan orang yang rajin bersedekah dengan orang yang tidak bersedekah. Allah tidak akan samakan. Kalau sama-sama masuk surga, maka tingkatannya apa? Berbeda. Apa yang membuat Allah menjadikan surga mereka berbeda? Karena apa? Amalan. Ini jelas.
Nabi Muhammad tidak buta huruf. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulun minawa yatlu sufam mutahharah, yaitu seorang rasul dari Allah bernama Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan, yakni Al-Quran. Alam barzah tidak ada adab, yang ada di dunia dan di akhirat. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau nudikonnahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'alahum yarji'un. Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebagian adab yang dekat, yakni di dunia dan sebagian adab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi jelas, adab adanya di dunia dan di akhirat. Di alam barzah tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Balaman kasaba sayyi'atan wa akhatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukankah demikian yang benar? Barang siapa yang berbuat dosa dan telah diliputi oleh dosanya, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wis beres. Waladina kasabus sayyi'ati jaza'u sayyi'atin bimisliha. Dinaikkan aja. Batarhaquhum dhilah. Dan orang-orang yang mengerjakan kejahatan, balasannya adalah kejahatan persamaannya, bimisliha, permisalannya, semisal dengan kejahatan yang dilakukan, sepadan maksudnya. Terus kemudian batarhaquhum dhilah, dan menimpa mereka kehinaan. Kalau tadi tiada kehinaan, tapi kalau kejahatan menimpa mereka kehinaan. Kemudian malahum minallahi min asim. Tiada bagi mereka dari Allah yang mempertahankan kehinaan dan kejahatan, tapi tidak ada yang mempertahankan. Terus kemudian ka'anama siyat wujuhum ita'am minal laili mudlima. Di sini kan seolah-olah tertutup wajah mereka oleh sebagian kegelapan malam. Jadi kalau malam kan seperti itu ya, misalnya pas gelap jalan, kita jalan di jalanan gitu ya. Padahal itu kegelapan malam mau menutup wajah mereka. Artinya kan nggak bisa melihat, gelap gulita. Ya. Kemudian disimpulkan ulaika ashabun nar, itulah kawanan nar, itulah kelompok nar. Hum fiha khalidun, mereka di dalamnya kekal atau mereka kekal di dalamnya. Dikasih tanda kurung, tidak dipindahkan. Nah, kalau dia punya keyakinan dipindahkan, nanti membuat surat dulu, permohonan dulu. Perintah sholat terdapat dalam Al-Quran. Ditemukan di Quran surah 24 ayat 58, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 17. Zuhur ditemukan di Quran surah 17 ayat 78, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Asar ditemukan di Quran surah 50 ayat 39, dikuatkan di Quran surah 30 ayat 18. Maghrib ditemukan di Quran surah 11 ayat 114, Hud ayat 114, dikuatkan di Quran surah 30 ayat ke-17. Dan Isya disebut dengan namanya di Quran surah ke-24 An-Nur di ayat ke-58. Jadi kalau Anda bertanya, apakah waktu-waktu sholat itu ada di dalam Al-Quran? Maka jawabannya bukan hanya ada, tapi jelas, terang, dan sangat detail. Cek kebenaran narasi Anda agar tidak tersesat. Demikian, maaf saudara, gaya saya seperti ini. Bukan apa-apa, tapi memang inilah yang saya mainkan agar kebenaran tersampaikan secara efektif, bukan fiktif. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.